Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan para anak, selamat berjumpa kembali dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap Bapak Ibu sekalian dan para anak, semua umat Tuhan hari ini yang mendengarkan firman Tuhan ada dalam keadaan kuat yang dari Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam sukacita karena iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat 10. Sebelum kita membaca Alkitab, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu meminta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, syukur kami panjatkan kepadamu karena kasih-Mu tak habis-habisnya dalam kehidupan kami. Kami ada di sini, kami bisa kembali merenungkan firman Tuhan karena semuanya itu berasal dari Tuhan. Segala kekuatan, kesehatan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhanlah yang membuat kami ada di sini pada saat ini. Terima kasih ya Bapa. Firman akan kami baca dan kami renungkan. Mohon kasih karunia-Mu ya Bapa melingkupi kami, supaya kami sungguh-sungguh menangkap maksud dan kehendak-Mu. Kuasailah kami semua, baik hamba-Mu ini yang memberitakan dan kami yang mendengarkan. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, inilah kitab Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10 berbunyi demikian. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, dia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat," kata Yesus kepadanya. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikianlah firman Tuhan. Bersukacitalah bagi Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang mendengarkan firman Allah dan yang merenungkannya. Umat Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan para anak, bahagianya jika kita melihat atau mendengar bahwa seseorang telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dalam bacaan tadi, Zakheus diberikan
kesempatan untuk mengalami sendiri, berjumpa dengan Tuhan. Kini, ia tidak lagi hanya mendengar kabar tentang Tuhan Yesus yang berkuasa, yang penuh kasih kepada siapapun yang mau mendekat kepadanya. Hari itu, Tuhan sendiri yang datang dan mau mendatangi rumahnya. Mungkin saja, biasanya Zakeus dijauhi dan dibenci. Ia adalah seorang yang selama ini dikenal sebagai orang yang serakah, rakus, dan rela mencekik. Bahkan saudaranya sendiri, sesama Yahudi, untuk mendapatkan kekayaan bagi dirinya sendiri dengan memungut pajak yang berlipat kali ganda. Pastilah, biasanya orang-orang di sekitarnya memandangnya sebagai orang yang layak dan patut dijauhi. Saat Tuhan Yesus datang dan Zakeus ingin melihat Yesus, kelihatannya orang di sekitarnya tak memberikan kepadanya tempat. Kalau saja ia adalah seorang yang terpandang dan dipuja banyak orang pasti memberikan tempat kepadanya. Tetapi tidak. Apakah saudara-saudaraku, pernyataan dalam Alkitab bahwa badannya pendek juga adalah gambaran ketidakberdayaannya. Dan salah satunya juga karena kondisi bawaannya yang tak dapat ia tolak atau tak dapat ia hindari hari itu. Namun puji Tuhan, dalam kisah Alkitab dikisahkan bahwa Zakeus tak menjadi orang yang mudah menyerah. Walau banyak di sekitarnya yang tak memberikan tempat, walau badannya pendek, Zakeus mencari cara, lalu ia naik ke atas pohon ara agar Tuhan Yesus dapat terlihat. Dan lalu Tuhan menyambut saudara-saudara perjuangan dan semangatnya itu dengan menginap di rumahnya. Seorang yang selama ini dipandang tak berharga, disambut oleh Tuhan. Zakeus pun mengalami pertobatan karena perjumpaan yang mengubahnya menjadi seorang yang tidak lagi dikuasai oleh kerakusan dan keserakahan. Demikianlah perjumpaan Zakeus. Apakah kita juga akan menjadi alat di tangan Tuhan agar banyak orang mengalami perjumpaan seperti itu? Jangan pernah pandang bahwa dirimu tak berharga, Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan para anak. Karena saudara-saudaraku semua, misalnya disebabkan karena orang banyak memandangmu atau memusuhimu karena keadaanmu, entah bagaimana keadaanmu. Karena kau tak sempurna, baik karena perilakumu yang memang seringkali tak baik atau karena sesuatu yang ada dalam dirimu yang tak bisa kau ubah sendiri. Ingat, Tuhan mengasihimu. Ketidaksempurnaan kiranya mengubah kita menjadi semangat untuk justru semakin mendekat kepada Tuhan. Marilah kita hidup dalam pertobatan karena menyadari ketidaksempurnaan kita. Ketika kita datang kepadanya, Tuhanlah yang akan menolong hidupmu dari ketidaksempurnaanmu. Dan Tuhan yang menyempurnakannya, dari pedih menjadi kuat, dari amarah menjadi pengertian,
dari serakah menjadi pemurah. Tuhan yang kita hampiri, Ia adalah sosok yang berlimpah-limpah dengan kasih, yang memberi kepada kita motivasi untuk memanjat dan untuk berbagi. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita akan mengalami perjumpaan dengan yang ilahi jika kita mau selalu mendekat kepadanya. Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara-saudaraku semua dan para anak seluruh umat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, dengan kerendahan hati kami mau mengakui ketidaksempurnaan kami. Tapi juga seperti Zakheus, kami diberi contoh untuk mau selalu mendekat kepada Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami yang akan menyempurnakan kami. Engkaulah sumber pertolongan kami yang akan mengubahkan kami. Karena kami percaya ketika kami berjumpa dengan Tuhan, kami diberi kekuatan, kemampuan, kemauan untuk terus-menerus memperbaiki diri kami. Kami bahkan mengalami sukacita dan hikmat yang dari Tuhan untuk melakukan semuanya itu seperti Zakheus. Ya Tuhan, inilah kami. Kami berdoa untuk umat-Mu di segala tempat, dalam segala keadaan mereka Tuhan. Biarlah Engkau saja yang membuat mereka selalu datang kepadamu. Mereka mengambil keputusan untuk selalu mendekat kepadamu. Supaya segala kelemahan dan kekurangan boleh diubah oleh Tuhan sendiri. Supaya segala kepedihan dan rasa sakit diubah oleh Tuhan sendiri. Supaya segala takut dan kekhawatiran diubahkan oleh Tuhan sendiri menjadi kebaikan, menjadi kekuatan, menjadi semangat yang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan yang kami kenal dalam Yesus Kristus. Kepadamu saja kami berdoa. Amin. Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara-saudaraku semua. Sampai jumpa kembali.